Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Masdaber dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Masdab Entrepreneur yang hobi traveling serta goes, masih di channel Masdab Indonesia. Terima kasih bagi kalian yang masih setia mengikuti konten-konten dari channel Masdab Indonesia lewat IG, YouTube maupun TikTok. Pada kesempatan hari ini, Masdab ingin memberikan sebuah pengetahuan baru mengenai kegiatan ekspor yang tentunya harapan Masdab akan berguna bagi kalian para Masdaber dimanapun berada. Jadi mari siapkan buku catatan kecil untuk mencatat poin-poin pada pembicaraan kita kali ini. Baiklah, jika para Masdaber mengikuti video-video pada channel Masdab Indonesia atau melalui IG, story, dan lain sebagainya, para Masdaber pasti sering kali melihat kegiatan ekspor di perusahaan Masdab, dan pasti juga banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, kok bisa ekspor secara rutin dan di dalam kontainer itu barangnya nampaknya sejenis dengan kuantiti atau jumlah yang besar, ya. Jadi sebagai informasi saja, kenapa bisa perusahaan Masdab itu melakukan ekspor secara kontinu, terus dalam satu kontainer itu paling banter jumlah item atau jenis itemnya terbatas antara 3-4 item saja. Itu ada alasannya, ya. Di sini Masdab dari awal sudah menentukan untuk mengekspor produk dengan kategori white label product. Apa itu white label product? Silakan ikuti informasi keterangan yang akan Masdab berikan melalui video kali ini. Dalam menentukan kenapa Masdab memilih untuk mengekspor produk white label atau white label product dibandingkan dengan produk yang lain, itu dikarenakan tujuan utama yang ingin Masdab capai itu apa. Jadi mendirikan perusahaan ekspor bagi Masdab itu tentu harus memiliki tujuan, tidak sekedar mendirikan, tidak sekedar dijalani tanpa arah yang jelas. Perusahaan Masdab dari awal Masdab setting, Masdab atur, Masdab arahkan untuk menjadi perusahaan ekspor khususnya untuk white label product. Apa itu white label product? White label product itu adalah produk yang dijual tanpa menggunakan merek. Jadi tanpa menggunakan merek. Tujuannya apa? Ya, tujuan Masdab memilih untuk mengekspor produk seperti ini atau white label product adalah untuk mencapai volume penjualan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, kalau diperhatikan dari video-video kegiatan ekspor di tempat Masdab, kalian para Masdaber bisa melihat seberapa banyak kuantiti yang Masdab ekspor, tipenya seperti apa, produknya biasanya seragam, satu kontainer, satu jenis, dan lain sebagainya. Inilah yang mendasari Masdab untuk memilih mengekspor produk-produk white label, ya. Tujuan utamanya apa, gitu. Jadi setelah jelas posisinya di situ, dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan sebesar-besarnya, itu hanya bisa dilakukan bila mana perusahaan Masdab menggunakan pilihan mengekspor produk-produk white label. Setelah para Masdaber memahami apa yang dimaksud dengan white label product, tentu white label product ini akan memiliki saingan atau musuh, ya. Jadi harus berhadapan-hadapan dengan apa white label product ini. Jadi lawan dari white label product adalah branded atau produk yang bermerek, ya. Jadi ada dua, yang satu white label, yang satu produk bermerek atau branded, ya. Yang membedakan apa dari kedua tipe produk ini? Yang pertama, tadi di awal Masdab sudah menunjukkan bahwa tujuan utamanya apa? Tujuan utama kita melakukan ekspor produk-produk white label adalah untuk mencapai volume penjualan. Sementara
Tujuan utama bila mana kita mengekspor produk-produk bermerek adalah membangun merek atau brand yang kita miliki. Ya, itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, dari sisi modal awal yang harus dimiliki. Di dalam perusahaan ekspor produk-produk white label, cenderung modal yang harus dimiliki di awal itu lebih rendah atau lebih kecil. Sementara di dalam kegiatan ekspor produk-produk bermerek atau branded, itu modalnya akan sangat luar biasa besar karena dibutuhkan untuk melakukan kampanye atau promosi produk awareness kepada calon konsumen. Perbedaan ketiga, tim yang dibutuhkan mutlak memiliki keahlian. Kalau di dalam perusahaan ekspor untuk produk-produk white label itu mengcover cukup tim produksi dan tim marketing. Ya. Sementara kalau untuk kegiatan ekspor produk-produk bermerek itu dibutuhkan tim desain, tim branding, tim marketing, dan tim produksi. Jadi jauh lebih kompleks. Ya. Di luar itu, yang membedakan antara white label dan branded atau produk bermerek adalah target marketnya. Kalau untuk produk white label itu memiliki target market levelnya adalah distributor atau importer. Sementara kalau ekspor produk branded atau produk bermerek, market yang disasar adalah retailer, ya, pengecer, atau bahkan end user atau pengguna. Ya. Terus yang membedakan lagi, poin yang membedakan antara ekspor white label dan branded adalah mengenai waktu yang dibutuhkan. Ya. Di kegiatan ekspor white label itu waktu yang dibutuhkan cenderung relatif lebih pendek atau lebih singkat bila dibandingkan dengan ekspor produk-produk yang bermerek atau branded. Dengan demikian, sekarang kalian para Masdaber sudah memiliki pengetahuan perbedaan antara ekspor produk-produk white label dan ekspor produk-produk branded atau bermerek. Makanya, kalau para Masdaber perhatikan di dalam video-video kegiatan ekspor di tempat Masdab itu untuk hang tag produk yang harus dipasang itu biasanya dikirim oleh pihak buyer. Ya. Jadi nanti misalnya ada buyer A order white label ke tempat Masdab, dia akan mengirimkan hang tag mereknya untuk dipasangkan di situ. Nanti ada order lagi dari perusahaan B, ya, dia order produk white label lagi, dia akan mengirimkan merek lagi yang berbeda dengan perusahaan A untuk dipasangkan di produk itu. Inilah gambaran sederhananya mengenai ekspor produk-produk white label. Sementara kalau ekspor produk-produk bermerek atau branded itu dari awal yang dijual pihak eksportir itu produk beserta mereknya sudah langsung pada produk itu. Jadi buyer tidak punya kuasa untuk memerintah eksportir memasang merek atas nama mereka. Ya, ini secara hakikat demikian. Nah, dari dua tipe ini, ya, perusahaan ekspor yang melakukan ekspor produk-produk white label dengan produk-produk branded atau bermerek itu pasti memiliki plus dan minus, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi kalau secara desain perusahaan, memang untuk para perintis usaha ekspor terutama yang dengan modal terbatas itu pilihan untuk memilih melakukan ekspor produk-produk white label itu lebih masuk akal dibandingkan mengekspor produk-produk bermerek atau branded. Baiklah, setelah memahami konsep perusahaan ekspor white label produk dan branded produk, sekarang kita akan masuk pada kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing dari white label produk maupun branded produk. Biasanya kelebihannya akan berbalik. Misalnya menjadi kelebihan di white label akan menjadi kekurangan di branded. Kebalikannya, kalau kelebihan di branded akan menjadi kekurangan di produk-produk white label.
Oke, sekarang kita fokus satu-satu dulu. Kita bicara mengenai kelebihan dari ekspor produk-produk white label. Ya. Yang pertama, secara biaya produksi akan jauh lebih rendah. Ya. Secara biaya produksi akan jauh lebih rendah. Kenapa? Karena yang harus dipertahankan adalah kualitas produksi. Ya. Artinya hanya fokus pada produksi atau pada barangnya itu sendiri, tidak fokus kepada hal-hal yang lain. Nah, yang kedua itu kemampuan perusahaan ekspor produk-produk white label untuk melakukan penetrasi ke market baru itu lebih mudah, lebih mudah. Kelebihan ketiganya adalah marketnya fleksibel, tidak harus di satu negara tertentu, tapi bisa kemana-mana. Yang keempat itu secara risiko bila terjadi kegagalan itu risikonya atau kerugiannya bisa dikatakan jauh lebih kecil. Ya. Nah, di luar kelebihan ini, ekspor produk white label juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kontrol atau kuasa eksportir terhadap barang yang diekspor itu lemah. Kenapa lemah? Ya karena kita tidak menjual merek, kita hanya menjual produk saja. Jadi secara logika bila terjadi apa-apa atau misalnya bila terjadi kerusakan dan lain sebagainya, itu akan menjadi risiko yang ditanggung oleh pihak eksportir. Kenapa? Karena perjanjiannya yang dijual adalah barang dalam kondisi yang baik. Jadi kita nggak bisa mengatakan menolak dan lain sebagainya, begitu ya. Terus kelemahan atau kekurangan berikutnya produk white label adalah persaingannya yang lebih ketat. Karena banyak sekali orang bermain aman dengan mengekspor produk-produk white label ya, tanpa berpikir risiko bahwa namanya akan menjadi buruk atau apapun itu. Nah, ini banyak orang yang berebut untuk menjual atau mengekspor produk-produk white label. Ya. Yang berikutnya kekurangannya itu dari produk white label adalah sulit membangun loyalitas buyer. Kenapa? Karena yang kita jual produknya itu pertama tanpa identitas merek, yang kedua kita menjualnya itu lebih kepada distributor atau importir, bukan kepada end user atau pengguna langsung. Nah, dengan demikian kita akan sulit membangun loyalitas karena mungkin produk kita muncul itu dengan merek yang berbeda, jadi tidak tahu sumbernya dari mana, sehingga itu akan sulit mempertahankan loyalitasnya. Misalnya produk yang sama dari perusahaan Mazda dijual oleh toko A dengan merek A, dijual oleh toko B dengan merek B. Begitu dia menemukan barang di toko A itu rusak jelek, dia tidak mau bertahan di situ karena dia melihat di toko B ada, padahal sumbernya sama. Nah, ini yang dimaksud dengan sulit membangun loyalitas buyer. Yang berikutnya, minusnya atau kekurangannya bila kita ekspor white label produk adalah mengenai profit margin penjualan yang lebih kecil. Karena apa? Karena target utama dari ekspor produk white label adalah mencapai volume penjualan sebesar-besarnya. Jadi nggak mungkin dengan volume penjualan yang besar, marginnya tinggi, nggak mungkin. Biasanya di dalam praktek perdagangan umum, untuk menjual kapasitas besar itu biasanya keuntungannya dikurangi atau marginnya dibikin lebih kecil. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari ekspor kalau kita memilih produknya itu produk white label. Bagaimana dengan produk ekspor yang bermerek atau branded produk? Seperti tadi, pada produk-produk white label semua memiliki dua sisi, kelebihan dan kekurangan. Mari sekarang kita bicarakan kelebihannya dulu kalau kita mengekspor produk-produk bermerek atau branded. Yang pertama, pasti marginnya akan lebih tinggi ya.
produk-produk bermerek pasti marginnya akan jauh lebih tinggi. Sederhananya kalian bisa melihat, misalnya kalian beli produk aparel atau fashion, produk yang sama dijual oleh merek yang belum terkenal dengan produk yang sama dijual oleh merek-merek yang sudah dominan, pasti harganya jauh sekali. Nah, ini menggambarkan bahwa produk-produk yang sudah memiliki brand, ya sudah memiliki merek, apalagi dia terkenal dan dominan, pasti bisa menyeting margin yang jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang white label. Nah, yang berikutnya kelebihannya, dia bisa melakukan kontrol lebih ketat terhadap produknya, karena biasanya produk-produk bermerek itu hanya dijual dengan kontrak kerjasama exclusivity, artinya tidak bisa dijual sembarangan oleh toko lain. Dengan demikian, posisi eksportir produk-produk bermerek itu pasti jauh lebih kuat daripada pihak importirnya, karena tidak bisa seenaknya seperti kalau misalnya dia menjual barang yang tidak memiliki merek, ya. Jadi pasti ada perjanjiannya, menjadi distributor tunggal, menjadi apa, itu dia harus ada konsekuensinya. Dan misalnya pihak pengekspor itu menentukan marginnya tinggi dengan spek yang begini, kalau ada spek di bawah itu nggak boleh dijual. Itu bagian dari kontrol terhadap produk untuk produk-produk yang diekspor dengan merek atau branded, ya. Dan kelebihan berikutnya untuk produk-produk branded yang diekspor adalah mampu menciptakan pembeli atau customer yang loyal. Kalau dia sudah merasakan produknya dan puas dengan produknya dan dia membayar lebih, untuk itu dia pasti akan loyal dengan merek yang menghasilkan produk tersebut. Itu salah satu kelebihannya. Kelebihan yang lain lagi dari produk branded yang diekspor adalah tingkat persaingannya yang lebih rendah dibandingkan produk-produk white label. Jadi tidak bisa ditemukan di kompetitor yang lain. Misalnya brand A itu dia kelebihannya tidak akan ditemukan di brand yang lain, brand B, brand C, dan lain sebagainya. Dengan demikian masing-masing memiliki segmen market yang berbeda-beda, sehingga pada akhirnya itu membuat tingkat persaingannya tidak seketat kalau kita menjual produk-produk white label. Setelah kita membicarakan kelebihan dari ekspor produk-produk bermerek, sekarang mari kita lihat kekurangannya. Yang pertama adalah mengenai modal awal yang harus dimiliki. Kenapa? Cenderungnya untuk produk-produk bermerek itu membutuhkan modal awal yang sangat besar atau lebih besar, karena di dalamnya tidak hanya dibutuhkan untuk modal produksi, tetapi juga untuk modal iklan, branding, dan lain-lain. Karena tujuannya dari awal adalah untuk membangun merek, membangun branding. Jadi brand awareness harus diciptakan lebih dulu, dan itu butuh investasi yang sangat besar dibandingkan kalau kita menjual produk-produk white label. Yang berikutnya, kekurangannya adalah penetrasi ke market baru akan lebih sulit dibandingkan produk-produk white label, ya. Apalagi kalau kita muncul sebagai brand baru yang dimana di market itu sudah ada brand-brand mayor atau brand-brand utama yang sudah lama bermain di situ, ya. Jadi di situ kita akan membutuhkan effort yang luar biasa hanya sekedar untuk bisa masuk ke market yang sudah tercipta oleh brand-brand produk yang lebih besar dengan produk yang sama dengan produk kita akan jual. Itu. Yang berikutnya, tentu marketnya atau pasarnya lebih kecil. Kenapa? Karena adanya ikatan kontrak kerjasama eksklusivitas atau exclusivity right antara eksportir pemilik merek dengan importir pihak penjual atau retailernya. Jadi tidak sebebas kalau menjual produk-produk white label yang tidak ada ikatan kontrak kerjasama. Yang penting mereknya beda, bisa dijual kemana-mana. Kalau ini misalnya di suatu negara itu sudah ada pemegang hak
distribusi tunggalnya sudah tidak bisa dimasukin lagi merek-merek yang berbeda dengan produk-produk yang sama, ya. Dan yang sangat perlu dipikirkan adalah mengenai resiko bila terjadi kegagalan, ya. Resikonya akan jauh lebih besar, resiko kerugiannya, karena dengan investasi yang luar biasa besar, dengan penetrasi market yang lebih sulit, tingkat kegagalannya pasti lebih tinggi. Dan kalau sampai itu menjadi kegagalan, itu kerugiannya akan jauh lebih besar daripada kalau kita melakukan ekspor produk-produk white label. Setelah mendengarkan pemaparan mengenai produk white label dan branded, kelebihan, kekurangan, tujuan, dan lain sebagainya, maka sekarang para Masdaper bisa memahami kenapa perusahaan Masdap lebih memilih untuk menjual atau mengekspor produk-produk white label. Dengan segala macam pertimbangan, keputusan dari perusahaan Masdap fokus untuk menjual produk-produk white label, ya. Ini akhirnya bisa tercermin pada operasional atau kegiatan ekspor di tempat Masdap yang cenderung average-nya tiap bulan antara 3 sampai 5 kontainer. Dalam satu kontainer hanya terdiri biasanya satu jenis item, maksimal itu 3 item dengan volume yang cukup besar dan terus menerus bisa dilakukan, ya karena Masdap memilih untuk melakukan ekspor produk-produk white label. Namun demikian bukan berarti kalau kita mengekspor produk-produk bermerek atau branded itu tidak akan untung. Semua punya porsinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memilih dan memilah tipe ekspor produk apa yang paling sesuai dengan kondisi kita masing-masing, ya. Tapi kalau misalnya Masdap harus memberikan saran kepada kalian untuk para pemula dengan keterbatasan modal dan lain sebagainya, nampaknya ekspor produk white label itu merupakan pilihan yang paling logis. Jadi silakan pikirkan bagaimana situasi Anda, bagaimana situasi keuangan atau modal Anda, bagaimana kemampuan Anda menguasai produknya, tentukan ke arah mana perusahaan ekspor Anda akan bergerak. Apakah mengekspor produk-produk white label atau mengekspor produk-produk bermerek. Semua kembali kepada Anda para Masdaper. Demikian para Masdaper, sedikit pencerahan yang bisa Masdap sharingkan pada kesempatan video kali ini, karena ini merupakan informasi yang lumayan penting yang wajib kalian ketahui sebelum kalian memutuskan memasuki kegiatan ekspor. Jadi bisa kalian jadikan pertimbangan dalam melangkah ke depannya. Atau mungkin bagi kalian yang sedang berpikir untuk masuk ke dunia ekspor, ini juga bisa menjadi modal informasi yang luar biasa, sehingga kalian akan tahu kemana arah usaha ekspor yang sedang kalian rintis nantinya. Seperti biasa, bila mana ini video memiliki informasi yang sangat berguna, jangan Anda tahan sendiri. Silahkan kalian bagikan ke seluruh orang-orang, sahabat, kerabat yang Anda kenal, yang memang memiliki passion di bidang ekspor. Informasi ini supaya bisa dikembangkan ke semakin banyak orang, sehingga semakin banyak orang termotivasi untuk melakukan kegiatan ekspor. Dan tentu saja supaya kalian para Masdaper tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel Masdap Indonesia, bila belum subscribe silakan subscribe sekarang juga, ya. Dan kita komunitas para Masdaper juga memiliki kegiatan rutin, yaitu live streaming diskusi interaktif tentang ekspor setiap hari Rabu. Jadi pastikan kalian bergabung supaya bisa berinteraksi dalam kegiatan diskusi ekspor tersebut. Semoga informasi pada vlog ini bermanfaat. Matur nuwun. Salam Indonesia.